Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan buku Kotler Manajemen Pemasaran di chapter 16 dan 17, yaitu mengenai sales promotion, dan di chapter 17 mengenai direct, online, social media, dan mobile marketing. Kelompok kami terdiri dari Ahnaf Wicaksono, Ataya Vita Kresrana, Fauzan Akbar, dan Weni Indasari. Nah, pada chapter 16, yang akan kita bahas itu yang pertama ada personal selling, yang kedua managing the sales force, yang ketiga personal selling process, dan yang keempat sales promotion. Nah, di chapter 17 kita akan membahas direct dan digital, lalu yang kedua marketing internet dan digital age, yang ketiga sosial media, dan yang terakhir traditional direct. Assalamualaikum teman-teman, saya ingin mempresentasikan personal selling hingga managing di sales force. Jadi kalau personal selling itu yang menurut di bab-bab selanjutnya, yang udah ada di bab-bab sebelumnya, jadi personal selling itu interaksi interpersonal dengan pelanggan dan prospek untuk melakukan penjualan dan memelihara hubungan pelanggan. Nah, kalau yang di bab 16 ini sejalan nih sama pengertian dari personal selling di bab selanjutnya, yaitu presentasi personal oleh tenaga penjualan atau sales force perusahaan untuk tujuan keterlibatan pelanggan, terus untuk melakukan penjualan dan membangun hubungan dengan konsumen. Terus contoh pekerjaannya itu ada sales, agen dan dan konsultan sales. Terus yang kedua itu ada sales person. Jadi sales person itu seseorang individu yang mewakili perusahaan kepada pelanggan dengan melakukan satu atau lebih dari aktivitas berikut, kayak mencari prospek, berkomunikasi, menjual, melayani, pengumpulan informasi, dan relationship building. Salesperson ini mencakup berbagai posisi, apalagi kalau misalnya di suasana ekstrim, maksudnya kayak jadi order taker. Order taker itu kayak ada kerjaan kosong ya langsung ambil. Nah, si jadi order taker ini pas diambil kan jadi order getter. Terus biasanya sih bisa jadi creative selling, social selling, atau relationship building. Selanjutnya itu ada peran sales force. Jadi udah dibilangin sebelumnya kan kalau salah sales force itu dia itu berinteraksi dengan pelanggan, terus habis itu dia juga melakukan penjualan dan memelihara hubungan pelanggan. Tapi yang pertama itu perannya itu menghubungkan perusahaan dengan pelanggannya. Nah ini nih meliputi mewakili perusahaan kepada pelanggan, terus mewakili pelanggan bagi perusahaan, bertindak dalam perusahaan sebagai champion atau sebagai juara, yaitu kepentingan pelanggan dan mengelola hubungan pembeli penjual. Lalu yang kedua mengkoordinasi marketing dan sales. Itu meliputi mengatur pertemuan bersama dan menjelaskan saluran komunikasi untuk menjalin komunikasi yang baik. Terus yang kedua itu membuat tujuan bersama dan sistem penghargaan. Managing the sales force yaitu didefinisikan sebagai sales force management, yaitu menganalisis, merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan aktivitas tenaga penjualan. Sales force management terdiri dari meliputi yang pertama mendesain strategi dan struktur sales force, yang kedua merekrut dan memilih sales people, yang ketiga melatih sales people, yang keempat mengkompensasi sales people, yang kelima mengawasi sales people, dan yang keenam mengevaluasi sales people. Jadi yang pertama itu yaitu mendesain strategi dan struktur sales force. Nah, struktur sales force itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu territorial sales force structure, yaitu sebuah organisasi tenaga penjualan yang menetapkan setiap penjual menjadi eksklusif wilayah di tempat itu penjual menjual lini lengkap perusahaan. Lalu yang kedua itu ada product sales force structure, yaitu sebuah organisasi tenaga penjualan di mana tenaga penjualan mengkhususkan diri dalam penjualan saja, sebagian dari produk perusahaan.
Yang ketiga yaitu customer atau market sales force structure, yaitu sebuah organisasi tenaga penjualan di mana tenaga penjualan mengkhususkan diri dalam menjual hanya kepada pelanggan atau industri tertentu. Lalu selanjutnya ada ukuran sales force. Kita menggunakan pendekatan workload. Pendekatan workload itu pendekatan yang biasa digunakan perusahaan untuk mengatur ukuran sales force, dibagi berdasarkan akun status atau faktor lain yang memenuhi akun tertentu. Misalnya level akun A itu ada 1000 dan level akun B itu ada 2000 akun. Si level akun level A itu terdiri dari 36 panggilan per tahun, sama kalau si akun level B terdiri dari 12 panggilan per tahun. Sehingga sales force-nya itu dihitungkan berdasarkan panggilan per tahun. Jadi 1000 dikali 36 ditambah 2000 dikali 12. Nah, 1000 kali 36 itu A, 2000 kali 12 itu punya si B. Jadi sama dengan hasil pengalian itu dijumlah, lalu jumlahnya itu 60.000. Selanjutnya, diasumsikan rata-rata sales dapat menghandle 1000 panggilan per tahun. Lalu kita membutuhkan 60 sales people, yaitu karena dibagi 60.000 dibagi 1000. Kemudian dari bagian mendesain strategi dan struktur Salesforce ada strategi lain, Salesforce dan isu struktur. Yang pertama itu ada outside Salesforce atau Salesforce lapangan, yaitu penjual yang berpergian untuk menelpon pelanggan di lapangan. Dia didatengin langsung pelanggannya. Terus yang kedua itu ada inside Salesforce, yaitu penjual yang menjalankan bisnis dari kantor mereka melalui telepon, online, dan interaksi media sosial atau kunjungan dari calon pembeli. Nah, inside Salesforce itu mendukung outside Salesforce. Lalu yang ketiga itu ada tim penjualan. Nah, tim penjualan itu menggunakan tim penjualan, pemasaran, teknik, keuangan, teknis, dukungan, dan bahkan manajemen atas melayani akun yang besar dan kompleks. Kalau misalnya di P&G sendiri dan Walmart Customer Business Development-nya menggunakan 300 orang lebih dari customer service-nya. Jadi gabungan-gabungan dari antara outside sales force, inside sales force, maupun tim penjualan nanti lapor ke customer service-nya. Selanjutnya, bagian kedua dari managing the sales force itu ada merekrut dan memilih sales people. Jadi, sebuah perusahaan harus menganalisis pekerjaan penjualan itu sendiri dan karakteristik dari tenaga penjualan yang paling sukses itu untuk mengidentifikasi ciri-ciri yang dibutuhkan oleh tenaga penjual yang sukses dalam industrinya. Caranya, perusahaan itu merekrut dan memilih sales dengan teliti, yaitu bisa dengan adanya peran dari human research, terus dengan agensi, mencari calon sales di internet dan media sosial, lalu dengan pertimbangan nilai atau reputasi dari perguruan tinggi tempat si sales people itu belajar. Terus yang ketiga itu melatih sales people. Nah, terdiri dari melatih sales people itu punya beberapa tujuan melatih sales people, seperti kebutuhan pelanggan dan membangun hubungan dengan pelanggan. Si training itu juga harus mengajarkan perbedaan jenis-jenis pelanggan, seperti apa yang mereka butuhkan, terus mengetahui motivasi mereka membeli dan kebiasaan membeli. Terus sales people itu juga harus mengidentifikasi perusahaan pada produk dan kompetitornya. Terus bentuk training yang efektif itu mengajarkan tentang tujuan, organisasi, produk, dan strategi kompetitor. Terus training online itu juga karena lagi pandemi, jadi training online itu mungkin cocok digunakan untuk melatih sales people. Nah, training online itu dapat memotong biaya, ongkos perjalanan sales, dan waktunya pun lebih singkat. Lalu yang terakhir, banyak perusahaan luar negeri menerapkan training e-learning karena dianggap efektif. Selanjutnya, bagian dari managing the sales force itu yang keempat ada mengkompensasi sales people. Nah, kompensasi itu terdiri dari 4 elemen. Yang pertama ada fixed amount, variable amount, beban, dan tunjangan.
Itu dapat memotivasi sales people dan aktivitas mereka secara langsung. Jika diberikan kompensasi atau imbalan itu. Lalu kompensasi itu harus mengalahkan staf penjualan ke aktivitas yang konsisten dengan keseluruhan tenaga penjualan dan tujuan pemasaran. Kemudian dalam mengkompensasi sales people itu, perusahaan mendesain rencana kompensasi dengan memberi reward ke sales people. Jadi kalau misalnya dibedain imbalannya itu malah dapat berdampak negatif buat sales people dan bagian dari divisi sales itu. Lalu bagian kelima dari managing di sales people itu ada mengawasi dan memotivasi sales people. Jadi kalau misalnya mengawasi itu, adopsi dari Salesforce Automation System dengan komputerisasi penjualan digital yang memaksakan operasi yang memungkinkan staf penjualan bekerja lebih efektif kapan saja, di mana saja. Kalau memotivasi sales people itu, perusahaan mengatur sales quota, yaitu standar yang menyatakan jumlah penjual harus menjual dan bagaimana penjualan itu harus dibagi di antara perusahaan produk. Selanjutnya, bagian dari managing the sales force itu ada mengevaluasi sales people dan performa sales force. Manajemen itu mengetahui kinerja penjualan tuh dari sales report. Penjual dapat mengisi aktivitasnya ke call report dan expense report yang sebagian atau seluruhnya itu nanti diganti. Lalu perusahaan dapat memonitor performa penjualan dan profit pada salesperson territory data. Terus evaluasi formal memaksa manajemen untuk mengembangkan dan berkomunikasi standar yang jelas untuk menilai kinerja, memberikan feedback yang membangun, dan memotivasi mereka. Lalu untuk evaluasi sales force-nya itu yang pertama, apakah sales force itu mencapai tujuan hubungan pelanggan, penjualan, dan laba? Lalu apakah itu bekerja dengan baik dengan bidang lain dari pemasaran dan organisasi perusahaan? Lalu apakah biaya sales force sejalan dengan outcome? Lalu ada social selling, yaitu menggunakan media online, seluler, dan sosial untuk melibatkan pelanggan, membangun lebih kuat hubungan dengan pelanggan dan peningkatan performa penjualan. Jadi dengan menggunakan teknologi sosial selling seperti dengan menggunakan handphone, dengan menggunakan media sosial misalnya, itu sales dimudahkan kegiatan penjualannya untuk mengeratkan hubungan yang lebih kuat kepada pelanggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ahnaf Wijaksono. Insyaallah akan menjelaskan tentang personal selling process. Apa itu personal selling process? Sebenarnya ini adalah proses selling yang sebenarnya terdiri atas beberapa langkah supaya bisa nge-guide customer dan gimana caranya supaya dagangan kita dibeli sama mereka. Dalam personal selling process ada beberapa langkah. Yang pertama adalah prospecting and qualifying, pre-approach, presentation and demonstration, handling objection, closing, dan follow up. Insyaallah akan dijelaskan di slide setelah ini. Tahap pertama adalah prospecting and qualifying. Kita bacanya dari bawah dulu nih. Apa itu prospecting? Kalau bahasa simpelnya, kita nge-approach customer yang tepat. Kita tuh sebagai marketer harus bisa lihat pasar mana sih yang kira-kira cocok sama value yang mau kita bawa. Karena kalau misalnya value kita dan value customer sama, kan berarti kita makin mudah approach-nya, begitu. Nah, seringkali prospecting ini susah karena kita harus nge-approach banyak orang untuk nemuin pasar yang tepat. Prospecting ini indikatornya bisa banyak, antara lain pakai indikator kemampuan finansial, volume bisnis, special need, lokasi, possibility growth. Macam-macam tergantung kebutuhan kita. Nah, selanjutnya kalau udah ada pasar yang mau kita approach, kita pre-approach dulu alias kita cari tahu tentang mereka sebanyak-banyaknya. Nah, kita juga harus cari tahu tentang perusahaan yang mau kita pasarin
supaya kita punya data tentang konsumen dan tentang produk kita sendiri. Terus kalau udah ada data, buat apa? Dengan adanya data, kita jadi bakal gampang buat nge-approach customer. Kalau kata bukunya, kita sebagai marketer harus ngeset yang namanya call objective, yang berhubungan sama gimana caranya kita ngumpulin informasi dan gimana caranya supaya kita bisa jualan dengan cepat. Selain itu, kita juga harus tahu nih cara deketinnya gimana. Ada orang-orang yang bisa dideketin secara personal, lewat telepon, email, atau dari Twitter gitu misalnya. Nah, dengan adanya metode ini, jadi kan kita gampang gitu approach-nya. Setelah pre-approach, kita approach beneran, alias kita temuin langsung customernya. Sebenarnya cara buat approach ini ada macam-macam. Ada kita mau online, mau offline, mau digital atau in person atau via sosial media, itu tuh mungkin aja karena metodenya kan macam-macam tergantung kebutuhan pasarnya kan. Tapi intinya di approach ini salespersonnya harus ada tampil gitu di depan customer, terus harus ngebuka, ada opening line-nya, terus ada follow up remarks. Dan approach ini bakal nentuin customer tuh impressionnya gimana, karena di approach ini kita harus bisa gimana ya, bikin goodwill customer tuh muncul gitu. Kalau udah approach, kita presentasi dan demonstrasiin produknya di depan customer. Sebenarnya tujuannya presentasi itu dan demonstrasi simple, gimana kita bisa nunjukin produknya cocok sama customer. Nah, itu ada taktiknya gitu teman-teman. Yang pertama, kita rencanain dulu, develop dulu solusinya yang mau di-solve apa. Dan jangan lupa kita juga harus dengerin customer kebutuhannya apa. Terus ya gimana ya, kita hubung-hubungin lah dengan produk kita gitu, dengan kata-kata yang indah agar produk kita jadi menarik. Dan ada ungkapan yang bilang kita tuh telinga ada 2 dan mulut cuma ada 1. Jadi gunakannya proporsional, alias jangan lupa dengerin keluhan customer. Kalau misalnya lagi jualan gitu, lagi presentasi, jangan maksa. Ya gimana lah kita supaya memperlakukan customer seperti kita ingin diperlakukan gitu. Dan kalau udah ada plan-nya, kalau udah ada masalah yang mau di-solve apa, ada teknik presentasi yang harus kita lakuin. Kalau misalnya saya sih pernah belajarnya fakta, arti, manfaat, atau fitur, arti, manfaat. Jadi kita harus tahu fiturnya apa, terus dijelasin fiturnya tuh maksudnya apa dan manfaatnya apa. Setelah kita udah presentasi ke customer, nggak semua customer bakal iya aja. Justru kalau udah presentasi, most likely customer tuh bakal nanya atau bakal ngebantah bahwa fiturnya tuh wah kayaknya kurang relevan sama kehidupan saya, atau bahkan nanya-nanya tentang fiturnya bisa nggak ya kalau dipakai buat kasus A, B, C. Nah, kita butuh yang namanya handling objection nih buat kasus kayak gini. Sebagai marketer atau sebagai salesperson, justru ini tuh kesempatan kita supaya bisa promosi lagi. Jadi caranya adalah dengan kita bisa ngegali lagi masalahnya tuh mereka sebenarnya apa sih. Terus dengan kita bisa ngehubungin masalah tersebut dan solusinya ada di produk kita, itu tuh bakal bisa ngeyakinin customer. Dan untuk bisa handling objection dengan baik, harus latihan tentunya. Nah, kalau udah presentasi, udah handling objection, gimana dong langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah closing. Bahasa ini mungkin udah akrab banget sama anak-anak yang jualan. Tapi closing tuh sebenarnya artinya apa sih? Kita kan sering bilang kalau kita harus bisa closing, harus bisa closing. Sebenarnya artinya closing itu step ketika salesperson meminta atau gimana ya, mengajak customer untuk memesan barang yang lagi kita pasarkan. Nah, taktiknya buat closing tuh ada banyak, nggak cuma kita nawarin doang. Beberapa taktiknya adalah sebagai berikut. Kita bisa aja jualan langsung, atau bisa juga kita review point of agreement, atau gimana kita bisa nawarin ke konsumen mau dibantu nggak buat ordernya atau gitu-gitulah. Jadi ya closing tuh tekniknya banyak. Sebagai marketer tuh kita harus bisa nge-propose teknik yang halus gitu untuk menggait hati customer. Dan setelah closing, justru jangan begitu aja ditinggal customernya. Kita harus ngelakuin yang namanya follow up, alias step yang harus dilakuin untuk
nge-ensure customer satisfaction. Kan kita nggak cuma pengen barangnya kejual juga, tapi di jangka panjang kita pengen customer tersebut langganan sama kita. Follow up ini caranya macam-macam. Ada yang kisah yang famous sih, ada pedagang mobil gitu yang kalau misalnya pelanggannya habis beli itu tuh dalam jangka waktu berapa lama dia terus ngirimin surat. Jadi kayak ada follow up-nya gitu, nggak habis beli terus ditinggal. Kayak follow up-nya tuh kayak nanyain mobilnya ada masalah nggak, gimana pengalamannya sama mobilnya, atau kayak gitu-gitulah. Jadi ada ya kontak kita sama customer nggak berhenti di saat pembelian doang. Setelah kita bisa ngelakuin personal selling, hal yang gak kalah penting itu managing customer relationship. Kenapa penting? Sebenarnya tujuan utamanya perusahaan, kalau misalnya kita lihat di scope yang lebih luas lagi, itu perusahaan pengen punya hubungan jangka panjang sama customernya. Kayak pengen ada langganan, pengen ada feedback yang bagus, pengen hubungan yang berkelanjutan. Nah, itu tuh nggak bisa dilakuin dengan personal selling doang. Dan itu butuh butuh pemikiran yang komprehensif gitu, karena produknya harus bagus, sales force juga harus kerja keras, dan ada aspek-aspek lain yang di luar sales force dan good product. Sayangnya hal ini tuh kayak terlupakan gitu loh. Kita bisa lihat di kehidupan sehari-hari bahwa perusahaan tuh perang tarif, perang harga. Justru malah fokus ngebanting harga supaya closingnya banyak. Padahal kan gara-gara perang tarif ini justru konsumen malah jadi loyal ke yang bisa menyediakan tarif termurah. Dan kalau providernya udah nggak bisa nyediain tarif murah, ya udah pindah aja ke provider lain yang bisa nyediain harga paling murah. Secara prinsip kan itu salah, tapi mungkin bagi mereka yang pelaku bisnis hal ini diperlukan karena ya kondisi bisnis sekarang kayak begitu. Customer udah berubah. Jadi walaupun di buku ini kurang recommended, ya kita sebagai marketer kayaknya bisa memandang ini sebagai ya nggak 100% salah gitu loh. Kayak ini tuh masalahnya sistemik, gak cuma bisa dipandang dari sisi personal selling doang. Begitu teman-teman. Mengingat lagi marak perang tarif di ojek online atau di marketplace gitu teman-teman, maka kita sekarang insya Allah akan bahas tentang sales promotion. Apa sih sales promotion itu? Sebenarnya kalau secara definisi itu tuh insentif yang short term untuk mendongkrak penjualan. Sales promotion tuh bisa kita lihat dalam bentuk misalnya kupon atau diskon atau cashback yang pokoknya yang impactnya jangka pendek untuk konsumer supaya jadi rajin beli gitu. Nah, sales promotion ini udah marak banget dilakuin sama perusahaan-perusahaan. Bahkan kalau misalnya kata buku, sales promotion tuh biayanya mencakup 60% dari seluruh budget marketing. Wah, berarti ini kan gede banget ya porsinya. Nah, ada beberapa sebab kenapa sih sales promotion ini sering banget dipakai. Yang pertama sebabnya adalah manajer itu justru di-push sekarang buat ngedongkrak penjualan. Jadi gara-gara manajer disuruh kerja keras untuk tujuan jangka pendek, ya udah caranya juga cara sales promotion, cara yang instan. Yang kedua, ada kompetisi di antara para produsen. Gimana caranya supaya mereka bisa ngejual dengan waktu yang singkat-singkatnya. Terus yang ketiga, marketing tuh efisiensinya turun, sama kayak kita ngiklan. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kan kita udah bahas tentang clutter nih. Clutter tuh kalau misalnya produknya terlalu banyak atau iklannya terlalu banyak, jadi di mata customer tuh jadi bingung nih, iklannya nggak ada yang nonjol di mata customer. Sama marketing juga kayak begitu, ada clutternya. Dan menurut buku, sebab yang keempat adalah konsumen sekarang mulai deal oriented. Pokoknya di mata customer yang terbaik itu yang bisa memberikan harga termurah. Selanjutnya, gimana caranya supaya kita bisa pakai sales promotion? Nah, ada beberapa alat nih, tapi alat ini tuh tergantung pada siapa kita mau melakukan sales promotion. Yang pertama ada alat kalau misalnya kita mau promosi ke konsumen akhir, yang namanya consumer promotion. Jadi tujuannya consumer promotion ini gimana caranya supaya kita bisa bangun engagement sama konsumen akhir kita. Caranya ada beberapa.
Yang pertama misalnya kita ngasih sampel gitu, trial. Kalau misalnya kita di FA kan kadang-kadang ada yang ngasih trial sampo gitu dari kepanitiaan atau sampel kopi gitu. Itu tuh salah satu consumer promotion. Terus ada juga kupon. Kupon tuh bisa dipakai kalau misalnya kita beli produk tertentu. Kupon ini udah marak banget dipakai. Contohnya kalau misalnya kita lagi belanja di marketplace itu kan kita sering dapat kupon. Terus ada juga yang namanya cashback. Cashback itu baru berlaku kalau misalnya kita udah beres beli. Jadi diskonnya tuh ada setelah kita bayar full. Jadi udah kita bayar full baru duitnya dikembaliin. Selanjutnya ada price pack. Price pack tuh kalau misalnya dipaket-paketin terus harganya jadi lebih murah. Misal pasta gigi sama sikat gigi dipaketin terus harganya jadi lebih murah daripada kalau misalnya kita beli satu-satu. Terus ada juga yang namanya premium. Premium tuh kayak misalnya bonus-bonus pas kita beli makanan bocah di restoran gitu loh. Atau pas lagi kecil kan kita yang cowok-cowok mungkin beli sepatu terus ada hadiahnya gasing, hadiahnya mobil-mobilan, itu tuh namanya premium. Nah, selanjutnya ada yang namanya advertising specialties alias promotional product, alias produk yang dikasih secara gratis kepada konsumen tapi ada logo atau nama dari si advertisernya. Jadi itu si konsumen yang lagi pakai produk tersebut atau misalnya orang yang lihat si konsumen pakai, misal kaos deh. Kaos kan kalau misalnya dipakai suka ada logo partai atau logo apa gitu, logo perusahaan. Nah, itu tuh yang namanya advertising specialty supaya orang yang ngeliat tuh ngeh gitu bahwa si brand tersebut tuh ada. Terus ada yang namanya point of purchase alias promosi yang dilakuin pas di lokasi pembelian. Misal kalau di supermarket kan suka ada iklan-iklan produk tuh atau ada sampling produk atau suka ada iklan produknya yang punya kayak banner sendiri kan. Nah, itu tuh namanya point of purchase alias POP. Terus ada juga yang namanya kontes, sweepstakes atau game alias menawarkan konsumen untuk memenangkan sesuatu. Kayak misalnya ada hadiah, ada uang, itu ada kesempatan untuk liburan gitulah. Dan yang terakhir ada yang namanya event marketing alias sponsorship. Nah, ini kan jelas banget nih sering kita lakuin di FE. Jadi kayak ada brand marketingnya gitu, kayak ada sole participating sponsor of event gitu. Jadi event tersebut kayak accredited to the brand. Kayak misalnya JGTC kan pernah sama Mandiri atau pernah sama Coca-Cola juga. Itu tuh salah satu contoh event marketing. Selanjutnya ada trade promotion. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita lagi bisnis, kalau kata buku ya, trade promotion ini lebih sering dilakuin daripada consumer promotion. Trade promotion ini ditujukan kepada wholesaler atau kepada retailer. Jadi, retailer yang jadi target ini diharapkan bisa beli barang yang lebih banyak kepada manufacturer. Nah, cara-cara yang dilakuin manufacturer buat trade promotion antara lain diskon, allowance, buyback guarantee, atau bahkan ngasih free goods ke retailer atau manufacturer. Terus yang terakhir ada yang namanya business promotion alias gimana caranya supaya kita bisa nge-generate business leads, stimulate purchase, reward customer, and motivate salespeople. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan fokusnya antara ke konsumen atau ke reseller. Nah, ini tuh fokusnya bisa kedua-duanya. Caranya ada banyak banget. Cuman yang lagi dibahas di buku adalah convention sama trade show dan sales contest. Gimana sih caranya supaya kita bisa ngadain trade show atau pameran, nih bahasa enaknya. Pameran tuh biasanya diadain sama asosiasi. Kalau misalnya asosiasinya mobil kan biasanya ngadain auto show gitu loh yang di BSD biasanya kalau nggak salah. Atau bisa juga dilakukan dengan bentuk sales contest alias kontes buat salesperson atau dealer untuk menaikkan performance mereka. Jadi ntar tuh kayak saingan gitulah, yang paling gede bagus performance-nya dia yang menang. Nah, tugas kita yang terakhir dalam sales promotion adalah kita tuh harus ngerti gimana caranya ngembangin sales promotion program.
Jadi instead of ngerti doang sales promotion program itu apa, kita harus bisa ngedevelop dari nol sampai ngejalanin sales program. Kalau secara teori ada 3 hal nih yang bisa dibahas di developing promotion program. Yang pertama, kita harus tahu size of insentifnya berapa, alias berapa insentif yang pengen kita kasih kepada customer kita. Terus syaratnya apa, terus ketentuannya apa. Nah, size ini nggak boleh terlalu kecil. Karena kalau misalnya terlalu kecil ya nggak menggoda konsumen. Dan nggak boleh terlalu besar juga, karena bisa jadi malah ngerugiin perusahaan. Kan kita nggak mau juga. Terus abis itu kita harus bisa ngepromoin juga si promo ini. Gimana ya bahasanya? Alias kalau misalnya promonya nggak diiklanin, kan nggak ada orang yang tahu. Kalau misalnya kita mau bikin kontes, tapi kita nggak nyebarin informasi tentang kontes itu, nah nggak akan ada orang yang tahu dong. Nah makanya kita harus bisa promote the promo. Misalnya bisa via toko, bisa via internet, bisa via download segala macam, atau kalau misalnya sekarang sih bisa lewat Instagram konten, atau bisa lewat TikTok juga. Jadi media buat promo tuh banyak banget. Dan setelah kita jalanin promotionnya, kita harus bisa ngevaluasi juga. Nah, karena si promotion program ini jangka pendek, jadi variabel yang bisa dihitung antara lain performa. Jadi performa tuh bisa dihitung ketika sebelum promosi, sedang promosi, dan setelah promosi. Itu tuh ada dampaknya nggak sih? Terus kalau ada dampaknya positif atau negatif, kita harus bisa ngukur. Kalau misalnya positif ya berarti promosinya berhasil. Kalau misalnya promosinya gagal berarti dampaknya negatif buat perusahaan. Nama saya Weni Indahsari, saya akan melanjutkan pembahasan dari kelompok di chapter 17, yaitu mengenai direct online, sosial media, dan mobile marketing. Nah, direct dan digital marketing itu melibatkan langsung konsumen secara individu dan komunitas pelanggan yang ditargetkan untuk mendapatkan tanggapan secara langsung dan membangun hubungan pelanggan yang sustain. Nah, di sini juga perusahaan itu menggunakan digital marketing atau direct marketing itu untuk menyesuaikan penawaran dan konten mereka dalam memenuhi kebutuhan dan minat dari pelanggan mereka. Nah, dengan cara ini mereka membangun atau si perusahaan ini membangun keterlibatan pelanggan, komunitas merek, dan penjualan. Nah, di sini kami mengambil contoh 2 perusahaan besar, yaitu ada Amazon dan Geico. Nah, Amazon ini mereka berinteraksi secara langsung dengan pelanggan mereka melalui situs web atau aplikasi yang bisa di-download di handphone gitu. Nah, di sini tujuannya adalah untuk membangun loyalitas si pelanggan terhadap penggunaan dari Amazon. Nah, demikian pula dengan Geico yang berinteraksi langsung dengan pelanggan melalui telepon atau dengan melalui situs web atau aplikasi di ponsel cerdas. Atau bisa juga di halaman Facebook, Twitter, dan YouTube untuk membangun hubungan merek secara individu. Nah, kita membahas 3 turunan dari direct marketing dan digital marketing. Jadi, bagi banyak perusahaan saat ini, direct dan digital marketing ini lebih dari sekedar saluran pelengkap atau media periklanan. Nah, mereka merupakan modal lengkap untuk menjalankan bisnis. Jadi, di direct dan digital marketing itu, para perusahaan itu menganggap bahwa media ini bukan hanya media yang pelengkap, tapi di sini mereka bisa menjalankan bisnis mereka secara komplit dengan adanya digital dan direct marketing ini. Nah, perusahaan yang menggunakan model ini yaitu ada seperti Amazon, Google, Facebook, dan lain-lain, di mana mereka telah membangun seluruh pendekatan mereka ke pasar seputar pemasaran langsung dan digital. Nah, yang kedua itu ada rapid growth. Jadi, pemasaran langsung ini telah menjadi bentuk pemasaran yang pertumbuhannya itu paling cepat. Bahkan di Amerika itu ada sumber yang mengatakan bahwa pertumbuhan di Amerika itu setiap tahunnya itu bisa mencapai 6-10% gitu dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, di sini juga dikatakan bahwa
Total belanja iklan digital termasuk tampilan online, iklan penelusuran, media sosial, video, email, dan lainnya sekarang menyumbang bagian terbesar dari belanja media, bahkan melampaui belanja televisi. Jadi sekarang banyak nih perusahaan yang udah mereka merubah mindset mereka bahwa kayak kalau iklan di TV itu udah pasti berhasil, tapi ternyata dengan era digital seperti sekarang bahwa penggunaan dari digital marketing itu telah telah tumbuh lebih pesat, bahkan harganya itu bisa dibandingkan dengan TV gitu. Yang tadinya TV itu kan mungkin alat periklanan yang paling mahal gitu. Nah, tapi ternyata di digital itu ketika kita memilih untuk mengiklankan secara secara ekstra gitu kan, mungkin kita mau ada nanti iklan kita misalkan ditampilkan di YouTube atau ditampilkan di pop up yang ada di artikel gitu. Nah, itu kan pasti kalau udah kita akumulasi itu bakal lebih mahal. Nah, selanjutnya itu ada benefit for buyer dan seller. Jadi bagi pembeli, pemasaran langsung dan digital itu lebih nyaman, mudah, dan lebih private. Nah, mereka dapat mengakses di mana saja, kapan saja, lalu mereka juga bisa mendapatkan informasi yang lebih lebih banyak dan lebih bermanfaat untuk mereka gitu. Nah, bagi si seller ya, pemasaran secara langsung ini seringkali memberikan alternatif seperti biaya yang rendah, efisiensi, dan mereka itu cepat untuk menjangkau pasar mereka. Pemasar langsung saat ini dapat menargetkan kelompok kecil atau pelanggan individu. Jadi ketika mereka sudah bisa menargetkan konsumen mereka, maka lewat direct ad dan digital marketing ini mereka bisa gitu dengan mudah dan dengan cepat untuk menuju ke pasar mereka kayak gitu. Selanjutnya forms of direct dan digital marketing. Jadi di sini bentuk utama dari direct dan digital marketing ditunjukkan oleh gambar di bawah. Jadi ada dua, ada traditional direct marketing dan digital dan social media marketing. Nah, traditional direct marketing tools itu mencangkup penjualan, face-to-face selling, direct mail marketing, katalog marketing, telemarketing, direct response television, dan kios marketing. Nah, ini sebenarnya yang masih tradisional, jadi udah digunakan dari beberapa tahun lalu gitu, tapi maksudnya hal ini masih dibutuhkan gitu sampai sekarang. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, digital direct marketing tools ini telah meledak ke kancah pemasaran, termasuk ke pemasaran online. Nah, ini bisa kita lihat di kotak di sebelah kiri, yaitu seperti online marketing seperti website, online advertising, email, online videos, blogs, social media marketing, dan mobile marketing. Nah, tapi di sini yang harus digarisbawahi itu adalah penting untuk diingat bahwa semua bentuk digital baru yang di kotak di samping ini dan yang tradisional itu harus digabungkan ke dalam program komunikasi pemasaran yang terintegrasi penuh atau IMC. Nah, hal ini akan kita bisa lihat di bulatan merah ini dengan adanya integrasi antara direct digital yang baru dengan tradisional direct marketing ini akan membangun direct customer engagement dan community. Oke, jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai marketing di internet dan digital age. Nah, banyak dari bisnis di dunia saat ini mereka menggunakan jaringan digital untuk menghubungkan orang dengan perusahaan. Saat ini orang terhubung secara digital dengan informasi, merek, dan satu sama lainnya itu hampir di mana saja dan kapan saja gitu. Nah, di era Internet of Things ini tampaknya segala sesuatu itu jadi lebih mudah, lalu juga menghubungkan orang agar terhubung secara digital ke segala hal dan orang lain itu menjadi lebih gampang gitu. Nah, era digital ini juga telah mengubah secara mendasar pengertian pelanggan tentang kenyamanan, kecepatan, harga, informasi produk, layanan, dan interaksi mengenai merek. Nah, di dalam buku dikatakan bahwa penggunaan dan dampak
digital itu terus bertumbuh dengan signifikan, bahwa dikatakan lebih dari 87% orang dewasa Amerika Serikat itu menggunakan internet, dan rata-rata mereka menggunakan internet itu sekitar 6 jam per hari. Nah, di seluruh dunia, lebih dari 46% populasi itu memiliki akses internet. Nah, dengan adanya hal tersebut, jadi kayak perpindahan behavior orang-orang yang tadinya mungkin menonton televisi gitu atau membaca koran. Nah, hal tersebut sudah bergeser gitu. Jadi perusahaan itu melihat peluang tersebut, melihat bahwa penggunaan internet itu telah memiliki dampak yang signifikan untuk untuk segala perubahan gitu. Jadi banyak perubahan yang dihasilkan dari internet. Nah, untuk mencapai pasar yang berkembang pesat saat ini, sebagian besar perusahaan itu sekarang memasarkan produknya itu secara online. Beberapa perusahaan yang, jadi ada perusahaan yang mungkin beroperasi secara tradisional, tapi pasti setidaknya mereka itu memiliki akses internet untuk salah satu alternatif untuk menjual produk mereka gitu. Nah, di sini dicontohkan bahwa Amazon, Overstock.com, dan Expedia.com yang menjual produk dan layanan langsung ke pembeli akhir melalui internet dan media sosial lainnya. Nah, seperti yang kita tahu kan bahwa sekarang itu banyak brand yang menawarkan produk mereka itu lewat Instagram, lewat TikTok, lewat Twitter gitu, dan Facebook dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan online marketing, yaitu di sini meliputi ada 5 jenis, ada website, online advertising, ada email marketing, online videos, terakhir blogs, dan other online forum. Yang pertama itu website dan branded web communities. Jadi bagi kebanyakan perusahaan, langkah pertama dalam melakukan pemasaran online adalah membuat situs web. Situs web ini dibuat sangat bervariasi dalam berbagai tujuan dan konten mereka. Beberapa situs web pada dasarnya adalah situs web pemasaran yang dirancang untuk melibatkan pelanggan dan mendekatkan mereka ke pembelian langsung atau hasil pemasaran lainnya. Membuat situs web adalah satu hal, membuat orang mengunjungi situs web adalah hal lain. Jadi untuk menarik pengunjung, perusahaan itu secara agresif mempromosikan situs web mereka dalam bentuk cetak offline dan iklan siaran, serta melalui iklan dan tautan di situs lain. Nah, penggunaan web saat ini mereka cenderung cepat meninggalkan situs web jika web tersebut dianggap tidak sesuai dengan minat yang mereka mau gitu. Nah, kuncinya adalah ketika ingin membuat situs web, membuat konten yang menarik dan bernilai agar konsumen itu datang ke situs dan mereka bertahan dan mau mengunjunginya lagi. Nah, paling tidak situs web itu harus mudah digunakan dan menarik secara visual. Jadi, tidak hanya isinya itu tulisan aja, tapi ada gambar-gambar yang bisa eye-catching gitu, menarik perhatian dari pengunjung. Nah, situs web juga harus tentunya bermanfaat. Jadi, ketika datang orang untuk melakukan penjelajahan dan belanja online, jadi kebanyakan orang itu mereka lebih suka kontennya daripada gaya dan fungsinya kayak gitu. Nah, ini bisa dilihat contoh-contoh situs web dari Amazon dan ESPN gitu. Oke, jadi yang kedua itu ada online advertising. Jadi karena konsumen menghabiskan lebih banyak waktu untuk menjelajah online, perusahaan mengalihkan lebih banyak dana pemasaran mereka ke iklan online untuk membangun penjualan merek atau menarik pengunjung ke situs internet atau media sosial mereka. Nah, iklan online ini telah menjadi media promosi utama. Nah, lalu bentuk utama dari periklanan online itu adalah iklan yang bergambar dan iklan yang berhubungan dengan pencarian atau penelusuran. Jadi, iklan bergambar online ini dapat muncul di mana saja pada layar pengguna internet dan seringkali berkaitan dengan informasi yang sedang dilihat. Nah, iklan bergambar pun telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir dalam hal menarik konsumen dan menggerakkan mereka di sepanjang jalur menuju pembelian. Nah, misalkan
saat menjelajah, misalkan kita mau menjelajah konten terkait olahraga, misalkan bisa kita di handphone atau di laptop gitu. Nah, nanti bisa aja nih ketika kita misalkan mau nyarinya misalkan matras gitu buat olahraga, bisa aja nih nantinya muncul iklan-iklan yang sejenis gitu. Misalkan tiba-tiba muncul alat pencukur atau nanti muncul sampo kayak gitu. Nah, hal tersebut yang bisa dikatakan oleh online advertising. Emang kadang kala ada waktunya iklan tersebut itu mengganggu ataupun kayak kita menganggap iklan tersebut itu bukan iklan yang maksudnya bukan barang yang kita cari gitu. Nah, tapi ada saatnya di mana ketika kita mau membeli, misalkan kita mencari alat olahraga nih, misalkan kita cari matras, tapi ketika kita melihat iklan ini, kita jadi jadi fokus kita tuh jadi salah fokus gitu. Oh, jadi kayak ini ada nih pencukur yang klaimnya A, B, C, terus juga misalkan dia udah dermatologi, dia udah teruji kayak gitu-gitu. Nah, nantinya bisa pengalihan yang tadi ya kita mau beli matras gitu buat olahraga, bisa jadi kita jadi check out-nya tuh bisa jadi alat cukur atau shampoo yang membuat kita menarik gitu dari iklan yang muncul tadi. Yang ketiga itu ada email marketing. Nah, pasti banyak dari kita yang udah tahu lah maksud dari email marketing itu apa. Jadi kan biasanya kalau kita lagi mendaftar suatu aplikasi, misalkan aplikasi Zalora, pasti kan di situ kita mesti masuk gitu, mesti punya akun. Nah, dari akun tersebut kan kita harus mendaftarkan email kita. Nah, nantinya email kita tersebut itu muncul nih banyak penawaran-penawaran dari Zalora, misalkan penawaran hari ini diskon 50% untuk item tertentu kayak gitu. Terus nanti misalkan besoknya ada payday sale atau ada apa. Nah, nantinya kan jadi hal tersebut yang dikatakan sebagai email marketing. Nah, ternyata email marketing ini tetap menjadi alat pemasaran digital yang penting dan terus berkembang. Jadi di sini dikatakan bahwa sosial media is the hot new thing. Lalu dikatakan juga bahwa email is still the king. Jadi jika digunakan dengan benar, maka email ini bisa menjadi media pemasaran langsung yang utama. Walaupun emang biasanya kita menganggap acuh nih dengan iklan tersebut gitu, karena kita sering menganggap iklan ini tuh spam gitu kan. Tapi secara nggak langsung kita juga pasti ngelihat nih iklan yang menjadi yang di depannya kayak tampilan depannya misalkan kita lihat 50%, pasti kan kita sebagai ya terutama cewek gitu kan pasti kayak secara tidak sadar atau hilaf kita pasti ngebuka nih aplikasi gitu, terus kita cek emang barang yang diskon tuh apa aja sih. Nah, pasti secara nggak sadar kita tuh lama kelamaan tuh bakal bisa tadinya nggak mau belanja jadi belanja gitu karena adanya penawaran di email kita gitu. Nah, jadi di email juga memungkinkan si pemasar ini mengirim pesan yang sangat bertarget gitu, karena kita udah punya aplikasinya, berarti kan secara nggak langsung kita menggunakan gitu. Kita membeli misalkan alat-alat bukan alat, maksudnya kita membeli pakaian atau kita membeli sepatu itu misalkan di Zalora gitu. Nah, makanya karena itu sudah sangat bertarget bahwa kita yang menggunakan, maka dengan adanya email yang tadi kita daftarkan itu, maka si perusahaan itu dapat membangun hubungan kita dengan si brand kayak gitu. Selanjutnya yang keempat itu ada online videos. Jadi bentuk pemasaran online lainnya selain gambar, selain email gitu adalah memposting konten video digital di situs web atau situs media sosial yang perusahaan punya seperti misalkan YouTube, Facebook, Vine dan lainnya. Nah, video itu biasanya itu video yang enggak lama gitu, misalkan hanya beberapa menit, dan dari video tersebut itu ditunjukkan how to atau bagian hubungan masyarakat hingga promosi merek dan hiburan terkait dengan brand. Jadi sebenarnya ini pilihan dari perusahaan. Sebenarnya apa sih yang perusahaan tuh pengen bangun di masyarakat atau di target marketnya mereka, ataukah perusahaan ini ingin meningkatkan
kayak awareness-nya aja, ataukah perusahaan tuh pengen ngasih tahu bahwa produk ini udah launching loh, kayak gitu. Jadi berbeda gitu tujuan, bisa jadi berbeda tujuan di satu brand kayak gitu. Nah, pemasar di sini berharap beberapa videonya itu menjadi viral. Jadi ketika video tersebut menjadi viral, apa ya? Jadi banyak orang yang menonton dan secara nggak langsung kayak membagikan video tersebut ke temannya atau ke keluarganya. Jadi dengan adanya online videos ini, si pengiklan itu ditantang untuk lebih kreatif, berbeda, dan unik dari iklan brand yang lain. Gitu. Yang terakhir itu ada blogs dan other online forum. Jadi blog adalah forum online tempat orang dan perusahaan itu memposting pemikiran mereka dan konten yang mau mereka tulis. Nah, biasanya terkait dengan topik yang didefinisikan secara sempit. Nah, blog bisa tentang apa saja, dari politik atau misalkan apa ya, interest dari masing-masing orang atau perusahaan gitu. Nah, sebagai tools dari pemasaran, blog ini menawarkan beberapa keuntungan. Mereka dapat menawarkan cara yang fresh, original, pribadi dan murah untuk memasuki percakapan online dan media sosial konsumen. Nah, di sini pemasar dapat menggunakan wawasan dari percakapan online konsumen untuk meningkatkan program pemasaran mereka. Jadi, ketika misalkan orang kan menuangkan ide mereka atau menuangkan keluh kesah mereka terhadap suatu hal gitu, nah maka perusahaan ini dapat dengan mereka misalkan melihat atau mereka mendalami atau menganalisis gitu, misalkan problem yang ada itu sebenarnya seperti apa sih. Nah, mereka tuh dapat mencari solusi dan memberikannya lagi gitu kepada si konsumen mereka yang menjadi target mereka kayak gitu. Oke, selanjutnya saya Fauzan Akbar akan melanjutkan penjelasan mengenai social media and mobile marketing. Sebelum membahas social media marketing, kita harus tahu dulu apa itu media sosial. Nah, apa itu media sosial? Jadi, media sosial itu adalah jaringan sosial daring atau online yang independen dan komersial, di mana menjadi tempat orang-orang berkumpul untuk bersosialisasi dan berbagi pesan, opini, gambar, video, ataupun konten-konten lainnya. Nah, bisa kita tahu kalau sosial media itu kayak Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lainnya. Nah, besarnya gelombang arus besar dari media sosial ini, pengguna media sosial ini tuh ngebuat sebagian besar marketer itu sekarang mengikuti arus ini. Dan akhirnya sekarang banyak perusahaan yang mengklaim bahwa pemasaran media sosial atau social media marketing itu penting untuk berlanjutan bisnis mereka. Nah, di era serba digital ini, marketer juga belajar bagaimana menggunakan media sosial untuk bisa engaging customers atau bisa engagementnya customer itu bisa ditingkatkan. Nah, media sosial pun di sisi lain juga belajar bagaimana membuat komunitas mereka ini seperti Facebook, Twitter, atau Instagram itu bisa menjadi platform yang cocok bagi marketers untuk memberikan konten-konten pemasaran dan bisa memberikan benefit kepada semua pihak, baik untuk marketers, baik media sosial platform itu sendiri, dan juga untuk customers. Untuk bisa menggunakan media sosial sebagai pendekatan marketingnya, marketers itu memiliki dua cara untuk bisa terlibat melalui media sosial. Nah, yang pertama itu use existing social medias atau menggunakan media-media sosial yang telah ada seperti Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube, dan lain-lain. Atau yang kedua itu membuat sendiri setting up on social media, yaitu membuat media sosial sendiri khusus untuk brand mereka, misalkan seperti itu. Gelombang besar dari penggunaan media sosial diamini oleh data dari We Are Social yang dirilis oleh Hootsuite. Nah, di bulan Januari 2020 itu sebanyak 3,8 miliar orang menggunakan secara aktif media sosial
dan 5,19 miliar orang merupakan pengguna smartphone. Yang itu bisa menjelaskan bahwa memang betul sosial media itu sangat-sangat penting dalam kehidupan sekarang dan bisa menjadi sebuah potensi dalam pendekatan marketing. Lalu bagaimana penggunaan media sosial di Indonesia sendiri? Berdasarkan data Hootsuite di Januari 2020, Indonesia tuh memiliki data penggunaan mobile phones dan media sosial yang tinggi. Nah, rata-rata penggunaan media sosial dalam sehari oleh masyarakat Indonesia itu selama 3,5 jam per hari, serta penggunaan internetnya itu hingga 8 jam sehari. Jadi tinggi banget tuh untuk di Indonesia sendiri, dan berarti ini juga menjelaskan bahwa memang gelombang arus media sosial itu sangat-sangat besar di era modern sekarang ini. Setelah kita tahu bahwa gelombang media sosial itu sangat tinggi, dibuktikan dengan data dari Hootsuite di slide sebelumnya, maka media sosial itu memberikan beberapa advantage bagi marketer dalam hal pemasaran. Nah, apa aja advantage yang ditawarkan oleh media sosial dalam marketing? Yang pertama itu ada, media sosial itu adalah suatu media yang targeted and personal, kemudian interaktif, cost efektif, immediate and timely, serta memiliki engagement dan social sharing capabilities. Nah, advantage yang pertama itu adalah targeted and personal. Maksudnya apa? Jadi, media sosial itu memungkinkan marketers untuk membuat dan berbagi konten brand yang disesuaikan dengan konsumen individu dan komunitas pelanggan. Jadi, marketing yang dibuat oleh konten marketing yang dibuat oleh marketers ini tidak langsung general untuk semua orang aja. Nah, media sosial ini bisa menawarkan marketing yang lebih menjurus. Jadi untuk beberapa orang bisa aja beda-beda gitu, sesuai dengan personality atau karakteristik dari konsumen atau komunitas pelanggan itu sendiri. Nah, yang kedua itu adalah interaktif. Jadi media sosial itu menjadi sebuah media yang ideal dan menjadi sarana untuk memulai dan berpartisipasi dalam istilahnya percakapan pelanggan dan mendengarkan feedback konsumen. Jadi media sosial tuh bisa menjadi media bagi marketers untuk bisa terlibat langsung dan mendengarkan apa sih pendapat konsumen terkait brand mereka sendiri. Dan itu bisa dilakukan secara interaktif. Mungkin kalau misalkan di Twitter contohnya di reply tweetnya, atau di Facebook di komen postingan Facebooknya, atau dari marketer sendiri menyediakan kolom komentar atau kolom reply untuk konsumennya berbagi pendapat atau opini terkait brandnya. Advantage selanjutnya yang ditawarkan oleh media sosial itu adalah immediate and timely. Jadi media sosial itu dapat digunakan untuk menjangkau konsumen kapan aja, di mana aja, anytime, dengan konten-konten pemasaran yang relevan dan juga tepat terkait suatu kejadian yang terjadi saat itu, ataupun terkait aktivitas-aktivitas produk suatu brand. Nah, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, pertumbuhan pesat dalam penggunaan media sosial juga menyebabkan lonjakan dari immediate marketing. Jadi memungkinkan marketer untuk membuat suatu konten pemasaran yang sesuai dengan tren apa yang terjadi. Jadi marketer tuh bisa dengan cepat involve terhadap suatu situasi atau peristiwa yang terjadi saat itu yang sedang tren dengan cepat melalui media sosial ini. Nah, sehingga marketer sekarang dapat melihat apa yang sedang tren dan membuat konten yang cocok dari tren-tren tersebut. Sebagai contoh, misalkan beberapa waktu lalu sempat heboh Subway istilahnya ingin balik lagi ke Indonesia. Ada muncul akun Instagramnya coming soon Subway Indonesia, dan ternyata itu fake. Nah, itu bisa dijadikan istilahnya kehebohan ini itu bisa dijadikan oleh kompetitor-kompetitornya untuk melakukan promosi atas produk mereka.
Misalkan kalau ada yang kangen sandwich, bisa langsung ke kita aja, misalkan gitu. Nah, selanjutnya ada juga advantage selanjutnya itu cost efektif. Jadi meskipun ngebuat konten atau membuat akun dari sosial media itu bisa istilahnya costly, tapi sebenarnya banyak sosial media yang sebenarnya free untuk digunakan. Misalkan Facebook, Twitter itu tinggal bikin email, nomor HP, bisa sign up, bisa bikin akun, dan udah langsung bisa dengan mudah bersosialisasi atau sharing konten di media sosial. Nah, ini tuh membuat juga kemudahan ini tuh membuat return on investment dari media sosial itu seringkali lebih tinggi dibandingkan media-media tradisional seperti koran, magazine, TV, yang mana cost-nya sangat tinggi. Nah, selain itu juga cost efektif ini tuh juga membuat media sosial itu easy access for every scale of business. Jadi mau scale bisnisnya yang kecil, yang UMKM, ataupun yang udah besar, seperti misalkan Louis Vuitton atau Chanel, itu bisa langsung involve di media sosial dan involve ke konsumen-konsumennya. Advantage terakhir yang ditawarkan sosial media dalam marketing adalah engagement dan social sharing capabilities. Media sosial sangat cocok untuk menciptakan engagement pelanggan serta komunitas suatu brand, untuk melibatkan pelanggan dengan brand maupun antar konsumen suatu brand, sehingga involvement dari konsumen terhadap suatu brand itu menjadi lebih tinggi. Media sosial dapat melibatkan konsumen dalam membentuk dan berbagi konten, informasi, serta experience dari suatu brand. Dan ini menjadi advantage terbesar dalam penggunaan sosial media untuk pemasaran. Di samping beberapa advantage media sosial dalam marketing yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat juga tantangan yang dihadapi marketers dalam menggunakan media sosial untuk marketing. Pertama, masih banyak perusahaan yang bereksperimen bagaimana menggunakan media sosial secara efektif dan mengukur efektivitas serta keberhasilan penggunaan media sosial untuk marketing perusahaan. Karena beberapa media sosial belum menyediakan tools untuk melihat engagement suatu konten. Nah, kemudian media sosial dikendalikan oleh penggunanya atau user control. Sehingga marketers itu nggak bisa gitu aja menggunakan interaksi digital konsumen, tapi harus bisa membuat konten-konten sosial media marketing yang tepat agar bisa diterima oleh konsumen di media sosial. Jadi daripada mengganggu, marketers harus bisa menjadi bagian berharga dari online experience dengan membuat dan mengembangkan aliran-aliran konten yang menarik. Karena konsumen memiliki begitu banyak kendali atas konten media sosial tadi, user control. Bahkan kampanye-kampanye atau marketing yang tidak memiliki arti buruk atau nggak positif atau positif itu aja bisa menjadi bumerang bagi suatu brand. Selanjutnya adalah integrated social media marketing. Memakai media sosial sebagaimana umumnya mungkin semudah memposting beberapa pesan atau promosi di halaman Facebook, Twitter, atau mengupload video ke Instagram dan YouTube. Namun saat ini marketers mencoba merancang pendekatan media sosial yang lebih terintegrasi dan skalanya luas, sehingga bisa saling berbaur dan saling mendukung antar konten marketing yang menjadi strategi dan taktik marketing suatu brand. Nah, mengelola dan mengintegrasikan semua konten media sosial bagi perusahaan tentu merupakan suatu hal yang challenging, namun hasilnya bisa sepadan dengan effort dan investasi yang sudah dikeluarkan suatu brand. Maka perusahaan yang berhasil mengintegrasikan marketingnya melalui media sosial dapat menciptakan social sharing dan engagement bagi konsumennya. Jadi, bagi perusahaan, integrasi sosial media itu bisa penting untuk menciptakan kedua hal tersebut. Kemudian kita membahas terkait mobile marketing. Apa itu mobile marketing? Jadi mobile marketing itu merupakan pendekatan pemasaran yang menampilkan pesan-pesan pemasaran, promosi, dan konten pemasaran lainnya yang dikirimkan oleh marketers
ke konsumen secara langsung melalui perangkat seluler milik konsumen. Jadi, marketers ini menggunakan mobile marketing itu untuk bisa tetap engage dengan customer di mana aja dan kapan aja, baik untuk proses buying maupun dalam membangun relationship antara brand dengan konsumen. Bisa kita lihat di sebelah kiri slide terkait penggunaan digital di seluruh dunia pada Januari 2020 itu dengan populasi masyarakat sebesar 7,75 miliar orang, 67% di antara itu memiliki atau menggunakan mobile phones atau perangkat seluler, dan 59%-nya itu atau 4,5 miliar orang telah memiliki akses internet. Nah, dengan penggunaan perangkat seluler yang meluas dan juga lonjakan lalu lintas jejaring seluler melalui internet ini menjadikan mobile marketing itu suatu keharusan bagi sebagian besar brand atau perusahaan. Maka dari itu muncul beberapa alasan kenapa mobile marketing itu menjadi penting. Yang pertama itu most people love their phones and rely heavily on them. Jadi banyak orang sekarang sangat bergantung pada smartphone mereka. Tanpa smartphone mereka nggak update. Itu juga bisa dilihat dari slide sebelumnya, di mana Hootsuite itu menampilkan di Indonesia sendiri dalam sehari itu rata-rata penggunaan internet itu selama 8 jam. Itu cukup lama dan membuktikan bahwa memang internet dan juga smartphone itu penting bagi kebanyakan orang. Nah, kemudian smartphone or tablet can be handy shopping companion. Jadi, bagi konsumen itu smartphone bisa menjadi teman berbelanja yang praktis. Dengan pakai smartphone itu bisa memberikan informasi terkait produk atau brand di mana aja, kapan aja, dan mudah saat bepergian, saat di mana aja, dan juga dengan mudah memberikan perbandingan harga, melihat saran dan review dari konsumen lain, dan juga akses ke penawaran-penawaran yang menarik seperti hot deals atau kupon-kupon itu lebih mudah. Kemudian juga mobile phone provides a rich platform for engaging consumers more deeply. Jadi mobile phones itu atau smartphone itu bisa memberikan keterlibatan konsumen terhadap brand itu lebih tinggi, terutama dengan banyaknya sekarang website-website yang mudah diakses di smartphone maupun adanya aplikasi-aplikasi yang mempermudah konsumen untuk bisa mengetahui produk ataupun brand dengan mudah hanya dengan sekali klik melalui perangkat seluler mereka. Kemudian perusahaan juga menggunakan mobile marketing untuk merangsang immediate buying, mempermudah proses belanja ataupun memperkaya brand experience. Dengan ini memungkinkan marketers untuk memberikan informasi, insentif, dan pilihan kepada konsumen ketika mereka berminat untuk membeli suatu produk ataupun ketika sudah dalam tahap memutuskan untuk membeli suatu produk. Selain itu juga banyak perusahaan telah membuat situs online yang dioptimalkan untuk smartphone, dan juga banyak yang mengembangkan aplikasi seluler yang berguna bagi konsumen dan mempermudah proses belanja mereka. Berikut ini merupakan salah satu contoh dari mobile marketing. Di sebelah kiri bisa kita lihat merupakan announcement dari Uniqlo yang telah merilis aplikasi smartphone mereka sehingga bisa mempermudah konsumen-konsumen mereka dalam searching produk maupun membeli produk-produk Uniqlo. Kemudian di sebelah kanan merupakan tampilan dari website salah satu brand di Indonesia yaitu Denblank yang telah dioptimalisasi sehingga lebih mudah dan lebih nyaman dilihat dan diakses melalui smartphone. Selanjutnya adalah tantangan yang dihadapi marketers dalam mobile marketing.
Jadi mobile marketing itu harus dimanfaatkan oleh marketer dengan bijak dan responsibel, karena mobile marketing juga dapat mengekspos resiko tidak tertariknya konsumen akibat banyaknya iklan yang dilihat. Karena kebanyakan orang juga tidak ingin diganggu oleh iklan atau promosi secara teratur atau terus-menerus. Jadi, marketers itu harus cermat dalam membangun engagement melalui mobile marketing agar konsumen tidak merasa terganggu. Sehingga yang menjadi kunci adalah marketers harus bisa memberikan informasi dan penawaran yang tepat kepada konsumen untuk meningkatkan ketertarikan dan juga engagement dari konsumen itu sendiri. Selanjutnya adalah traditional direct marketing forms atau bentuk-bentuk direct marketing tradisional yang muncul sebelum era digital dan masih eksis hingga saat ini. Ada 5 bentuk traditional direct marketing yang masih eksis hingga saat ini. Yang pertama itu ada direct mail marketing, yaitu cara pemasaran dengan mengirimkan penawaran, pengumuman atau promosi dalam bentuk fisik dan secara langsung dikirimkan kepada konsumen di alamat tertentu. Misalkan dikirimkan ke rumah melalui pos, seperti itu. Kemudian yang kedua ada katalog marketing, yaitu pendekatan pemasaran dengan mencetak katalog-katalog dan dikirimkan ke pelanggan ataupun tersedia di toko-toko seperti toko buku atau mungkin supermarket atau mungkin sekarang di era digital katalognya disajikan secara online. Kemudian ada telemarketing. Kalau telemarketing ini itu cara pemasarannya dengan menelpon langsung ke nomor rumah atau nomor handphone dan melakukan promosi atau penjualan produk ketika dalam proses telepon tersebut langsung ke konsumennya. Jadi kita ditelepon oleh marketersnya langsung dan ditawarkan saat itu juga. Nah, kemudian ada kios marketing. Jadi kalau kios marketing ini tuh kalau versi tradisionalnya itu dalam bentuk vending machine. Kayak misalkan di pinggir jalan ada vending machine minuman-minuman bersoda, atau kalau kita tahu yang di Jepang, kalau misalkan lihat di YouTube itu banyak vending machine bertebaran di pinggir jalan, ada yang jual ramen, ada yang jual minuman dan segala macam. Kemudian yang terakhir itu bentuk terakhir itu ada direct response TV. Ini tuh marketingnya lewat siaran langsung di televisi. Misalkan kalau kita kecil dulu sering ngelihat atau sampai sekarang masih ngelihat beberapa stasiun televisi itu ada program khusus yang menjual beberapa produk-produk alat-alat rumah tangga. Misalkan kalau sebut merek itu misalkan ada Legel Home Shopping atau O-Shop di stasiun televisi menawarin langsung ini, misalkan ada panci anti lengket, nah ditawarkan langsung lewat TV dan konsumen yang tertarik bisa langsung nelfon atau telepon ke nomor yang disediakan untuk order. Itu merupakan bentuk-bentuk tradisional direct marketing yang hingga saat ini masih eksis. Terakhir ada public policy issues in direct and digital marketing. Yang pertama itu ada irritation, unfairness, deception, and fraud. Jadi excess direct marketing terkadang mengganggu atau menyinggung konsumen. Misalnya tadi bentuk direct response TV. Mungkin dari kita nggak banyak yang menyukai iklan-iklan kayak begitu, iklan-iklan TV yang langsung tanggapannya dan terlalu rame, terlalu istilahnya mendesak, terlalu istilahnya nge-pressure kita yang nonton untuk beli. Selain itu juga mungkin lewat email atau direct mail itu kadang-kadang penuh dengan email-email promosi dari suatu perusahaan, itu kadang juga mengganggu dan kita juga nggak ingin email kita penuh dengan konten-konten promosi yang terlalu banyak. Kemudian juga direct marketers juga dituding mengambil keuntungan yang tidak adil dari pembeli yang impulsif atau kurang canggih. Dan terakhir, ada banyak konsumen juga yang mengkhawatirkan keamanan dari
data-data digital mereka serta kecurangan-kecurangan yang ditemukan di internet. Nah, konsumen itu tuh takut ada istilahnya pengintai yang istilahnya mengamati transaksi-transaksi kita ketika melakukan pembelian melalui aplikasi atau secara online dan mengambil informasi-informasi pribadi seperti nomor HP, kartu kredit, kartu debit, dan sebagainya. Nah, dan terakhir ada consumer privacy. Jadi masih banyak yang khawatir bahwa marketer itu mungkin mengetahui terlalu banyak tentang konsumen seperti data-datanya, data nama, tanggal lahir, tempat tinggal, nomor HP, nomor kartu kredit, debit, dan segala macam, dan menggunakan informasi data-data ini tuh untuk mengambil keuntungan yang unfair dari konsumen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.